Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini dalam seri belajar etaps sampai mantaps. Kali ini kita akan membahas tentang respon spektrum gempa rencana sesuai dengan SNI gempa kita yang terbaru, yaitu SNI 1726-2019. Seperti kita ketahui ada perubahan peta gempa dari yang sebelumnya SNI sebelumnya menggunakan peta gempa 2010. SNI kita yang terbaru sudah menggunakan peta gempa 2017. Nah, bagaimana kita menginput respon spektrum gempa rencana sesuai peraturan gempa yang terbaru. Nah, kita akan menggunakan software ETAPS. Nah, ini adalah model bangunan yang akan kita berikan respon spektrumnya. Seperti ini, bangunan mall 5 lantai, tinggi totalnya 20 meter, ada dinding geser di sisi kiri dan kanan daripada bangunan. Nah, ini adalah data teknis, lokasi di Jakarta, kondisi tanah, karena kita tidak punya data penyelidikan tanah, kita asumsikan bahwa bangunan berada di tanah yang termasuk kategori tanah lunak, atau kelas situsnya adalah kelas situs SE. Kemudian fungsi bangunan mall dan beban mati, tebal slab, ini adalah data-data struktur. Nah, seperti kita ketahui, untuk melakukan analisis gempa, menghitung beban gempa, menggunakan respon spektrum, ada dua macam, secara dinamik dan secara statik. Nah, secara statik ekivalen maupun secara dinamik menggunakan respon spektrum, keduanya sama-sama membutuhkan input respon spektrum gempa rencananya. Nah, kita lihat bagaimana cara membuat respon spektrum berdasarkan data kita tadi, lokasi di Jakarta dan tanah lunak. Saya coba menggunakan aplikasi yang dirilis oleh Puskim. Saya gunakan aplikasi ini. Ini dirilis oleh Puskim baru saja tahun 2020. Nah, di sini penggunaan aplikasi sangat mudah. Kita hanya tinggal memilih lokasi kotanya. Ini ada pilihan beberapa kota di Indonesia. Karena bangunan kita terletak di Jakarta, maka saya pilih lokasi di Jakarta. Kemudian ada pilihan kelas tanahnya, kelas situsnya, tanah lunak, maka kita tinggal pilih saja lokasi ataupun kondisi tanah kita, tanah lunak, kita pilih SE, tanah lunak, kemudian kita tinggal hitung. Jadi kita hitung seperti ini. Nah, kita tampilkan hasilnya berupa gambar respon spektrumnya. Ini sudah ditampilkan. Jadi kalau kita ingin melihat respon spektrumnya, gambarnya seperti ini. Di sini adalah titik T0 0,16 detik. Di sini titik TS 0,81 detik. Kemudian tinggi ini adalah sama dengan SDS 0,63. Kemudian pada saat dia 1 detik di sini, titik ini adalah sama dengan SD1 0,51. Nah, hasil perhitungan setelah tadi kita menginput lokasi dan kondisi tanah lunak, secara otomatis di aplikasi ini dimunculkan nilai SS-nya, S1-nya, kemudian perhitungannya FA, FP, hingga sampai ke SDS, SD1, T0, dan TS, sehingga muncul grafik respons spektrum seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita menginput respon spektrum ini ke dalam tabs. Ada dua macam cara analisis seperti saya bilang tadi, menggunakan cara dinamik maupun statik. Nah, untuk cara dinamik maka kita harus menginput fungsi respon spektrumnya seperti demikian. Jadi kita define dahulu fungsi respon spektrumnya, kita pilih define function, kita pilih respon spektrum. Kita gunakan pilihan ASCE 7 tahun 2010. Kita modify. Nah, maka akan tampil seperti ini. Karena lokasi kita di Jakarta, kita namakan saja di sini RSP Jakarta. Nah, kemudian kita diminta untuk menginput nilai SS dan S1. SS dan S1 kita ambil dari output aplikasi dari Puskim 0,79531. Ini sudah kita inputkan. Kemudian nilai S1-nya kita cek juga. S1-nya adalah 398855.
398.855 dibulatkan ke 4 angka desimal. Kemudian di SNI gempa yang terbaru ada periode panjang. Jadi di sana disebutkan periode panjang untuk kota Jakarta, TL-nya adalah 20 detik. Nah, kita inputkan juga 20 detik ke lembaran ini. Jadi ke bagian build ini kita inputkan 20 detik. Nah, ini yang agak sedikit butuh kita modifikasi, yaitu apabila kita ikuti output dari aplikasi ini, RSA ini, maka kita lihat bahwa nilai FA dan FP-nya adalah sekian, 1,81, 1,9. Karena kita tadi input ini sebagai tanah lunak. Nah, karena kita tadi menggunakan ASCE, maka ada sedikit perbedaan untuk FA dan FP. Nah, agar kita bisa menyesuaikan, kita harus pilih dia sebagai kelas F. Nah, pada saat kita pilih kelas F, maka FA dan FP-nya akan berubah atau bisa kita edit. Nah, kita inputkan FA dan FP-nya dari data ini. FA-nya adalah 1,18. Kita pilih dan kita inputkan ke ITAPS kita. FA kita input, FP-nya juga kita inputkan. FP kita input, FP juga. Maka otomatis akan menghitung nilai SDS-nya 6266. Kita cek apakah sudah sama SDS 6266. Nah, ini ternyata sama 6266. Kemudian SD1-nya 0,505 sudah sama juga. Kemudian kita beralih ke grafiknya. Kita lihat nilai tertinggi ada di sini. Ini adalah nilainya adalah kita lihat di koordinat yang sini. Nah, kita lihat di puncak ini. Kita bisa klik. Ini adalah titik ini. 0,1613 periodenya. Ini adalah sumbu periode. Ini adalah sumbu SA-nya, spektra percepatan. Nah, kita lihat 0,6266. Jadi pada saat T-nya 0,1613, maka SA-nya 0,6266. Kita lihat apakah sudah sama dengan apa yang ditampilkan oleh aplikasi ini. Nah, di sini puncak grafiknya ada di 0,63. Kurang lebih sudah sama kalau kita bulatkan tadi 0,6266. Kemudian pada saat dia 1 detik, kita lihat kembali. Pada saat dia 1 detik, di sini, nah 0,505, artinya pada saat 1, ini mencapai SD1. 0,5055, kita lihat dengan tampilan dari sini, 1 detik, maka di sini akan muncul titik ini adalah sama dengan nilai SD1 0,51. Kalau tadi di ITAP sampai 4 angka 5055, maka dibulatkan 0,51. Nah, demikian caranya untuk menginput respon spektrum apabila kita menggunakan cara dynamic analysis. Nah, satu lagi adalah kalau kita menggunakan untuk bangunan yang tidak terlalu rumit, bangunan yang simetri dan lantai tingkatnya tidak terlalu banyak, kita diizinkan menggunakan cara static equivalent atau prosedur gaya lateral. Nah, kita bisa menginput melalui load pattern. Jadi pada load pattern kita define satu beban gempa, katakan di sini saya define sebagai equivalent lateral force arah X, tipenya seismik, kemudian saya pilih ASCE 710, maka kita modify. Nah, kita lihat, nah kita pilih apa saja yang kita input di sini adalah SS dan S1-nya. Jadi kita inputkan nilai SS dan S1 mirip seperti tadi. Nilai SS dan S1 kita input di sheet tersebut, di field ini 0,79 dan 0,39. Periode panjang kota Jakarta 20 detik. Situs kelasnya, kelas situsnya adalah F. Kita inputkan, jadi kalau di SNI Indonesia sebenarnya E, tapi kalau kita input E tidak bisa kita, atau nilai FA dan FP-nya tidak sama dengan SNI Indonesia, SNI kita. Nah, maka kita pilih kelas situsnya F, sehingga kita bisa input nilai FA dan FP. A dan FP kita inputkan, kemudian ETAPS akan menghitung secara otomatis nilai SDS dan SD1. Nah, ini cara menginput respon spektrum apabila kita menggunakan prosedur analisis dengan secara static equivalent
atau gaya lateral ekivalen atau yang disingkat LF di peraturan ASCE. Demikian cara menginput respon spektrum gempa rencana dalam ETAPS. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam struktur.